hukum yang berkeadilan merupakan proses penerapan hukum yang diterapkan secara adil dan merata kepada semua orang tanpa memandang status sosial, kekuasaan, dan latar belakang. Penegakan hukum yang berkeadilan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, serta dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti aparat keamanan dan pengadilan. Tujuan dari penegakan hukum yang berkeadilan ini adalah untuk memastikan bahwa hukum ditaati oleh warga negara, serta untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat membantu untuk mencegah disintegrasi, mengurangi kesenjangan sosial, memenuhi rasa keadilan, memberi pengamanan, dan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM. Penegakan hukum yang adil ini tidak hanya sebatas menjalankan aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip keadilan dalam penerapannya. Konsep penegakan hukum yang adil sangat penting dalam konteks hukum di Indonesia, karena keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama Pancasila, khususnya pada sila kelima Pancasila yang menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan berarti bahwa setiap individu, baik itu orang biasa maupun pejabat tinggi, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada yang kebal hukum dan semua orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Proses penegakan hukum harus transparan. Artinya, semua langkah mulai dari penyelidikan hingga pengadilan harus dilakukan dengan jelas dan terbuka. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan, sehingga mereka bisa mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 1, Pasal 1 Ayat 3, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat dan negara akan diatur berdasarkan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat agar terjamin rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan cita hukum yaitu keadilan, di mana salah satu fungsi hukum juga adalah memberikan keadilan seadil-adilnya bagi masyarakat. Namun, saat ini masyarakat kurang mempercayai hukum di Indonesia dikarenakan oknum aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan hukum sebagaimana mesti yang diatur di dalam undang-undang. Hal ini juga menjadi tantangan besar di Indonesia dalam menegakkan hukum yang adil bagi masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 1, Pasal 1 Ayat 3, dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau negara diatur berdasarkan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat agar terjamin rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan cita hukum, yaitu keadilan, di mana salah satu fungsi hukum adalah memberikan keadilan seadil-adilnya bagi masyarakat. Namun, saat ini masyarakat kurang mempercayai hukum di Indonesia, dikarenakan oknum aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan hukum sebagaimana mesti diatur dalam undang-undang. Hal ini juga menjadi tantangan besar di Indonesia dalam menegakkan hukum yang adil bagi masyarakatnya. Penegakan hukum melibatkan berbagai elemen, mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, hingga lembaga permasyarakatan, yang memiliki peran masing-masing dalam memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada tindakan aparat penegak hukum, termasuk penggunaan daya paksa untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Sementara itu, dalam arti luas, seluruh masyarakat turut menjadi subjek terhadap norma-norma yang berlaku. Masyarakat Indonesia kini semakin kritis terhadap proses penegakan hukum, yang mereka harapkan tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan. Namun, kepastian hukum dan keadilan seringkali berbenturan. Penerapan hukum yang terlalu kaku dapat mengabaikan aspek kemanusiaan, sedangkan penerapan yang terlalu longgar demi kemanfaatan dapat menciptakan ketidakpastian hukum.
Selain itu, perkembangan teknologi dan keberagaman budaya di Indonesia menambah kompleksitas dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat yang semakin melek informasi menuntut transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparat penegak hukum. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan reformasi di berbagai aspek, seperti pembenahan sistem hukum, penguatan integritas aparat, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan reformasi ini, penegakan hukum yang adil bermanfaat pasti diharapkan dapat terwujud, memberikan rasa keadilan yang menjejukkan hati, sekaligus menciptakan ketertiban sosial yang kondusif bagi pembangunan bangsa. Tegaknya hukum yang berwibawa akan menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang harmonis bagi kemajuan Indonesia. Faktor adanya penegakan hukum sangat penting untuk memastikan terciptanya ketertiban, keadilan, dan perlindungan kepada masyarakat, yang dimana penegakan hukum adalah elemen penting dalam suatu masyarakat yang terorganisasi, dan faktor adanya penegakan hukum merujuk pada alasan-alasan penting yang mendorong perlunya penerapan dan pelaksanaan hukum secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor yang mendasari adanya penegakan hukum. Yang pertama, kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia. Hukum memberikan pengakuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar seperti kebebasan, keamanan, dan kesetaraan. Pengakuan ini diperlukan agar hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh pihak lain ataupun negara. Kedua, keberadaan norma sosial yang dilegalkan. Pengakuan hukum seringkali didasarkan pada norma-norma sosial yang telah berkembang dalam masyarakat. Hukum kemudian mengadopsi norma tersebut untuk memberikan legitimasi dan penerapannya dalam konteks yang lebih luas. Baik, selanjutnya yang ketiga, kepastian hukum. Pengakuan hukum memberikan kepastian dan kejelasan tentang apa yang dianggap sah atau tidak sah oleh sistem hukum. Hal ini penting untuk mencegah konflik dan memastikan bahwa tindakan atau status seseorang dapat diberikan secara hukum. Selanjutnya, yang keempat, legalitas dan stabilitas politik. Pengakuan hukum terdapat lembaga atau otoritas tertentu untuk memberikan legitimasi untuk bertindak atas nama masyarakat. Contohnya, pengakuan terhadap pemerintah, organisasi internasional, atau kesepakatan internasional. 5. Perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Perubahan sosial dan teknologi membawa isu-isu baru yang memerlukan pengakuan hukum. Contohnya adalah pengakuan hukum terhadap hak digital, transaksi elektronik, atau status hukum entitas spiritual seperti kripto. 6. Penyelesaian sengketa dalam hubungan antar individu, kelompok, atau negara. Pengakuan hukum diperlukan untuk mengidentifikasi pihak yang berhak atau berkewajiban. Hal ini penting untuk menyelesaikan penyelesaian melalui proses hukum yang adil. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya, nomor 7, ketertiban dan keamanan. Ketertiban dan keamanan mengukur seberapa baik masyarakat menjamin keamanan orang dan harta benda. Keamanan merupakan salah satu aspek yang menentukan dari setiap masyarakat yang menjunjung tinggi aturan hukum dan fungsi mendasar negara. Keamanan juga merupakan prasyarat untuk mewujudkan hak dan kebebasan yang ingin dimajukan oleh aturan hukum. Nomor 8, penanggulangan kejahatan terorganisir dan terorisme. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk melawan kejahatan terorganisir dan terorisme yang mengancam keamanan dan stabilitas. 9. Kepatuhan internasional. Dalam era globalisasi, penegakan hukum juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan kesepakatan internasional. Ini termasuk perjanjian perdagangan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. 10. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum juga berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan penegakan hukum, distribusi sumber daya dan kesempatan dapat diatur secara adil sehingga tidak terjadi kesenjangan yang ekstrim. Hal ini penting untuk menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik yang dapat timbul akibat ketidaksetaraan. Hukum juga melindungi kepentingan kelompok rentan dan masyarakat.
seperti anak-anak, perempuan, dan kaum minoritas untuk memastikan kesejahteraan mereka terjamin. Contoh kasus sidang yang adil. Nomor 38, pemulung yang terjerat kasus kepemilikan ganja yang diduga direkayasa dibebaskan oleh majelis hakim karena dakwa jaksa tidak dapat diterima. Majelis hakim menyatakan bahwa dakwa tidak dapat diterima karena sebagai konsekuensi atas pembuatan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik secara tidak sah. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdapat 3 orang yang namanya terdaftar dalam berita acara pemeriksaan, tetapi mengaku tidak pernah memberikan kesaksian dalam bab sebagaimana yang dibuat oleh penyidik. Bahkan 3 orang tersebut tidak menjadi saksi dalam persidangan, telah memberikan tanda tangan asli mereka yang ternyata tidak cocok dengan tanda tangan yang dibuat terdapat di bab. Dengan demikian, pembuatan bab dan penyidikan kasus Chairul Saleh dilakukan oleh penyidik Polsek Metro Kamayoran haruslah dinyatakan tidak sah. Setelah dinyatakan terlepas dari jerat hukum, Chairul segera bersujud syukur dan menyalami ketiga majelis hakim. Jaksa penuntut hukum Roland Hutayan dan kuasa hukumnya Raja Nasution. Ditemui sesuai persidangan, Chairul merasa bersyukur karena hakimnya telah bersikap adil. Beberapa penyidik Polsek Metro Kemayoran telah menjalani sidang disiplin dan kode etik karena diduga merekayasa pemeriksaan kasus narkoba dengan tersangka Chairul Saleh alias Saleh. Hasilnya, sejumlah petugas kepolisian dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat, pemindahan atau mutasi, dan penundaan kenaikan pangkat. Sepanjang persidangan selama 1,5 tahun lebih, ada 3 kejanggalan yang bisa dijadikan bukti untuk memberikan keadilan kepada Chairul Saleh. Pertama, jaksa tidak bisa menghadirkan penangkap Chairul Saleh di depan hakim. Penangkap misterius ini hilang di telan bumi tak terlacak. Padahal oknum tersebut menuduh Chairul Saleh telah memiliki ganja 1 unit. Dan pada kejanggalan ketiga, JPU menunda tuntutan hingga 3 kali persidangan. Pembacaan tuntutan dibacakan pada sidang keempat dengan tuntutan 1 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa hanya berkeyakinan di sekitar kereta api ada ganja dan kebetulan di sana ada Chairul Saleh. Maka jaksa menyimpulkan jika Chairul Saleh merupakan pemilik ganja tersebut. Logika jaksa ini mirip dengan logika yang dipakai Jaksa Agung Hendarman Supanji terkait kasus cicak versus buaya beberapa waktu lalu. Di depan anggota Komisi 3, dia menganalogi jika ada laki-laki dan perempuan bertemu di suatu kamar hotel, maka bisa dipastikan orang tersebut melakukan hubungan suami istri tanpa perlu pembuktiannya lagi. Jenderal Polisi Bang Mahendar Sodanuri sampai harus menghubungi Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono untuk meminta kepastian soal dugaan adanya rekayasa tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Kabid Humas Polda, Kombes Pol Boy Raffi Amar mengakui hal tersebut. Akibat ulah nakal beberapa oknum polisi ada yang diberi sanksi disiplin berupa demosi atau penurunan pangkat, mutasi atau dipindahkan, serta penundaan kenaikan pangkat. Mereka dinyatakan melanggar disiplin profesi dalam sidang profesi dan pengamanan di Polres Jakarta Pusat.